Ukraina harus terima kenyataan pahit. Diam-diam dalam negara besar Eropa kini malah seolah tutup mata, ogah lagi bantu militer Ukraina, padahal sering keluar-keluar musuh Rusia. Sepanjang Juli, 6 negara terbesar di Eropa tidak membuat janji baru dukungan militer ke Ukraina. Ini adalah bulan pertama fenomena ini sejak Rusia meluncurkan operasi militernya pada Februari. Menurut data yang baru dirilis, menurut surat kabar Amerika Politico, ini bisa menjadi tanda bahwa negara-negara Eropa tidak lagi secara aktif menyediakan senjata ke Ukraina. Meskipun Kiev baru-baru ini mengumumkan serangan balasan penting di selatan. Data baru dirilis oleh Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia yang berbasis di Jerman pada Kamis 18 Agustus kemarin. Institut Kiel, Jerman, telah menyusun daftar bantuan militer negara-negara Eropa ke Ukraina termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, dan Polandia sejak konflik pecah. Informasi baru memperkuat pernyataan bahwa pejabat Ukraina telah secara teratur dibuat di masa lalu. Pada awal konflik, Jerman dan Prancis adalah dua negara yang memberikan dukungan senjata terbatas kepada Ukraina. Namun menurut data baru, negara-negara yang dulu sangat aktif seperti Inggris dan Polandia juga telah mengurangi dukungan kemungkinan karena kurangnya persediaan senjata. Christoph Trebers, Direktur Penelitian di Institut Kiel, mengatakan data menunjukkan bahwa tren Eropa dalam dukungan senjata ke Ukraina telah menurun sejak April. Meskipun konflik masuki fase kritis, aktivitas dukungan senjata menurun. Namun menurut Trebes, jumlah ini relatif sedikit. Trebes mengatakan bahwa negara-negara Eropa harus mempertimbangkan konflik di Ukraina sebagai masalah yang mirip dengan krisis di kawasan Euro atau pandemi COVID-19. Untuk mendorong benua untuk meluncurkan ratusan militer Euro melalui tindakan darurat. Dibandingkan dengan upaya tanggap darurat Eropa lainnya, bantuan ke Ukraina sangat kecil. Menteri Pertahanan Latvia, Artris Pabrik, baru-baru ini mengatakan kepada Politico bahwa kekuatan besar seperti Inggris dan Jerman membutuhkan lebih banyak dukungan untuk Ukraina. Jerman telah berjanji untuk memberikan kompensasi kepada negara-negara seperti Polandia karena mereka mendukung Ukraina dengan tank. Tetapi kenyataannya adalah bahwa dukungan Jerman sangat lambat menurut Politico. Pekan lalu Amerika Serikat berjanji untuk menyediakan lebih banyak peralatan militer dan amunisi senilai $1 miliar Amerika Serikat ke Ukraina. Sehingga total anggaran bantuan militer Washington ke Kiev menjadi $9,8 miliar Amerika Serikat, berkali-kali lebih banyak daripada Ukraina, negara-negara Eropa. Saat musim dingin mendekati Eropa disertai dengan resesi yang akan datang dan upah pengungsi Ukraina yang belum pernah terjadi sebelumnya, di tengah inflasi dan krisis politik, orang dapat mengharapkan Uni Eropa meninggalkan Kiev. Para elitnya sekarang takut akan musim semi Eropa di Jerman. Intelektual publik telah mengumpulkan ribuan tanda tangan dalam petisi untuk mengakhiri aliran senjata ke Ukraina. Peneliti konflik etnik dan komunis situs analis intelijen Yuri Arujo menyatakan ada penurunan signifikan dukungan dana dan bantuan militer dari Eropa ke Ukraina. Ia merujuk Expo Survey Institute Kiel untuk Ekonomi Dunia, di mana 6 negara Eropa terbesar tidak memberikan janji militer baru kepada Kiev bulan lalu. Ulasannya dipublikasikan ke situs solvok.org Selasa 23 Agustus 2022 kemarin. Ini adalah pertama kalinya hal tersebut terjadi sejak awal konflik pada Februari 2022. Selain Spanyol, Perancis, Jerman, dan Italia, bahkan Inggris dan Polandia tidak membuat komitmen militer baru ke Ukraina. Ini mengejutkan mengingat mereka adalah pendukung setia Ukraina sejak awal perang. Bagaimanapun dukungan militer Eropa telah menurun sejak April. Aurijo menduga Eropa diam-diam meninggalkan Kiev. Secara keseluruhan, bantuan Eropa untuk Ukraina hanyalah sebagian kecil dari pemikiran dana pemulihan pandemi sebesar 800 miliar euro. Bantuan itu diberikan dalam bentuk pinjaman dan hibah. Jerman pada gilirannya membutuhkan waktu terlalu lama untuk mewujudkan pengiriman tank, sehingga mereka mengirimkan tank era Soviet ke Kiev. Ada banyak kemungkinan alasan untuk apa tampaknya menjadi pengabaian secara berharap terhadap Ukraina. Fakta indeks korupsi Transparency International menempatkan Ukraina di urutan ketiga di bawah punya peran besar. Aliran besar senjata Eropa ke Ukraina berdampak, khususnya rudal Javelin. Tetapi juga besar sebanyak 70% persenjataan yang dikirim tidak pernah mencapai garis depan. Sebagian besar berakhir di pasar gelap. Sekretaris Jenderal Interpol Jürgen Stock memperingatkan bahaya yang ditimbulkan situasi seperti itu. Bagaimanapun, senjata barat tidak akan pernah bisa menjamin kemenangan Ukraina dan kemenangan Rusia. Meskipun hanya sebagian, tetap menjadi satu-satunya skenario yang mungkin. Perlahan tapi pasti, Moskow terus membuat kemajuan dalam operasi militernya. Poin utama Moskow adalah menjatuhkan NATO dari lingkungan geostrategisnya sendiri dan menghentikan persekusi Kiev terhadap penduduk Donetsk dan Luhansk sejak tahun 2014. Fase kedua dari operasi khusus Rusia adalah terbang mengepung dan menetralisir pasukan Kiev ke Ukraina Tenggara, dan sebagian besar ini dilakukan dengan sangat efisien. Resimen Azov sayap kanan yang terkenal, yang saat ini memiliki kehadiran yang kuat di kota Mariupol, sebagian besar telah dinetralisir dan banyak pemimpinnya telah ditangkap.
Pasukan Azov menindas dan menganiaya etnis Yunani di wilayah tersebut di antara kekejaman lainnya. Meskipun retorika Rusia tentang desanifikasi diejek analis barat, hari ini hampir tidak ada yang mampu menyangkal kehadiran neo-Nazi di Ukraina. Konflik tersebut memang memakan waktu lebih lama dari apa yang diperkirakan sebelumnya karena sejumlah alasan. Salah satunya fakta sederhana Kiev sejak awal telah melakukan metilisasi wilayah pemukiman sebagai bagian dari taktik perisai manusia. Laporan terbaru Amnesty International yang membuat Marakiev menyimpulkan taktik yang dilakukan pasukan Ukraina ini. Selain keprihatinan Rusia yang berkaitan dengan korban sipil dan hak asasi manusia Ukraina, dan sudut pandang Rusia adalah bangsa yang bersatu secara historis. Presiden Rusia Vladimir Putin selama bertahun-tahun mengemukakan hal itu. Ini sebagian menjelaskan kemajuan Rusia yang relatif lambat. AS baru saja mengumumkan akan mengirimkan paket senjata dan pasokan senilai 755 juta US dollar dengan sekutunya untuk memicu pertempuran artileri yang berlangsung. Ini termasuk antara lain 40 kendaraan lapis baja, 1000 rudal anti-tank Javelin, serta roket HIMARS dan lebih banyak rudal anti-radias. Namun jumlah HIMARS yang dikirim dibatasi hingga 16 agar tidak membakar persediaan Pentagon sendiri. Seorang pejabat senior Pentagon telah mengakui Ukraina kekurangan pasukan yang cukup untuk mengusir Rusia dari posisi mereka. Perang Rusia-Ukraina telah memberikan pukulan telak bagi seluruh dunia. Walau tak terasa, namun imbas ekonomi global akibat perang terasa hingga kini. Bahkan Indonesia pun mengalaminya. Kini belum usai gempuran oleh negeri tirai besi, Ukraina harus menerima kabar buruk mengenai situasinya. Dalam sebuah laporan dukungan militer untuk Ukraina, hampir dipastikan akan mengalami penurunan pada waktu mendatang. Hal ini merupakan imbas dari dukungan militer terus-menerus yang diberikan Barat untuk melawan Rusia. Melansir dari 24 Home dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Chairman The Spiegel, pakar militer Amerika Serikat Michael Koffman mengatakan bahwa banyak negara Eropa telah mencapai batas pasokan senjata dan amunisi ke Ukraina. Dalam wawancara tersebut, Kauman dan Center of Naval Analysis mengatakan bahwa membeli waktu bukanlah hal terbaik untuk militer Ukraina saat ini, karena situasinya akan segera berbalik dan kemudian mencoba menghemat waktu menjadi semakin sulit. Hotman mengatakan militer Rusia dapat menggunakan waktu ini untuk mengatur kembali untuk menangani sejumlah masalah terkait. Pakar Amerika mencatat bahwa dukungan Barat untuk Ukraina tidak terbatas dan bahwa kepemimpinan di Kiev memahami hal ini dengan baik. Ukraina juga prihatin tentang berapa lama bisa mendapat dukungan, terutama dukungan senjata dan Eropa. Menurut pakar Amerika, pasokan senjata dan amunisi ke Ukraina, Hotman prediksi Ukraina cepat atau lambat akan masuki fase penghematan amunisi. Hotman mengatakan, para pimpinan di Kiev mungkin khawatir bahwa Ukraina mungkin berada di bawah tekanan untuk menerima jalan buntu jika ada terobosan di medan perang hingga awal tahun depan.